apabila hamba itu berdosa di malam hari, maka Allah menutupi aibnya di siang hari. Jangan kita ceritain. Ketika kita berdosa siang hari, Allah menutupi aib di malam hari gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel kita Amal Jariah. Amal Jariah. Bersama gue Diki dengan rekan gue. Gue Korekta Alsafra. Masya Allah. Gimana Bung Korekta kabarnya? Alhamdulillah baik, kabar baik. Kalau brother Diki sendiri gimana kabar? Antum bisa lihat gimana? Iya. Masya Seger Allah. buger. Nggak perlu gue tanya. Gak perlu bertanya lagi. Masya Allah. Gimana Ki sore? Gini, Bung, gua itu kehadiran narasumber, kehadiran tamu. Nah, di sini dia ini apa ya? Seorang sosok pemuda dengan umur berkisar 18 tahun. Tapi di sini bener-bener bener-bener wow banget. Dia itu berani memutuskan suatu keputusan dengan tindakan dia gitu. Dia nggak berpikir beribu kali. Dia cukup pikir sekali, tapi dia bisa ngambil keputusan gitu sih. Berani hijrah ya. Berani hijrah. Masih remaja ya bisa dibilang. Lu tau lah, you know lah. Oke. Langsung aja, siapa Ki orangnya Ki? Oke, langsung aja kita mulai dengan lafaz basmalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman Amal Jariah, sekarang kita udah kedatangan nih teman kita Rafli di sini. Kita sekarang mau ngobrol-ngobrol seputar tentang perjalanannya Rafli yang dari dulunya gimana hingga bisa menjadi yang seperti yang sekarang. Oke teman-teman, kita mulai ya. Siap Raf? Siap. Ready? Siap. Masya Allah. Untuk ini perkenalan dulu aja kali Raf ya ke teman-teman Amal Jariah. Monggo. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama Raflizar Gamal Anasa, biasa dipanggil Ragasa gitu. Apa itu? Singkatan Ragasa itu Raflizar Gamal Anasa. Ragasa. Biasa juga Zar bisa. Panggilannya ya? Iya, bisa panggilan. Keren ya. Kalau untuk umur baru 18 Mas. Oh 18 tahun. Iya. Nggak jauh beda ya sama kita. Iya. Masya Allah. Berarti baru lulus SMA ya? Bener Mas. Baru lulus SMA. Sekarang kegiatan ngapain? Kegiatan masih kosong. Oh masih Lah ya. Fokus-fokus pada kegiatan apa ya yang bermanfaat gitu kan. belum daftar kuliah? Udah sempet daftar, cuman ketika ngelihat kondisi sekarang nggak jadi Mas, karena daring. Oh karena masih ini. daring. Jadi nanti aja ya Iya. maksudnya. Mungkin kayak feeling sih kayak, wih tahun depan stop nih, mungkin tahun depan. Oh gitu. iya. Jadi tahun ini selama corona masih istirahat dulu maksudnya? Iya, bener. Memperdalam ilmu akhirat dulu ya? Iya. Iya. Yaudah oke langsung aja. Gimana nih Mas Rafli? Bisa nggak maksudnya sharing-sharing cerita sedikit untuk teman-teman yang ada yang nonton, pemirsa apa kan Amal Jariah, siapa tahu menjadi sebuah inspirasi untuk kita semua ya kan. Iya, Bisa nggak sedikit ceritain gimana prosesnya gitu, gimana jadi seperti ini pemuda yang wow banget, amazing banget buat kita. Mulai dari mana nih Mas? Masya Allah. Dari dulu? Dari awal deh. Dari yang pernah ada. Jangan dari bayi, kelamaan. Dari ini aja ya, yang menurut Mas Rafli perjalanan dulu itu nakal-nakalnya dulu gimana gitu. Bahasanya Siap. Awal kenal nakal itu Mas ya? Ya awalnya itu ketika dia masih kecil lah, diajarin sama kawan-kawan kampung gitu, kakak kelas lah, kakak kampung gitu. Ketika itu ya awalnya barokok di situ Mas. Ini ngerokok enak loh gitu. Oh dulu merokok? Oh. Nah masuklah SMP, kenalah kawan yang di situ suatu tongkrongannya itu ya perokok semua Mas. Oh iya. Nah akhirnya di situ mulai ngerokok juga. Nah ketika itu masuk SMA, oh ya kelas 9 SMP itu ini ikut-ikut balap liar gitu. Balap liar, Masya Allah. Motor. 9 tuh kelas 3 ya? Kelas 3 ya? Kelas 3 SMP. Itu mulai nakal-nakal banget itu ya? Nah dari situ ya ikut-ikut kan. Ya makin kesini ya SMA, tapi ketika SMA beda lagi, nggak motor lagi, tongkrongan kayak
ya kafe-kafe Ya, gitu kan. lebih sedikit dewasa lah ya. Bagaimana kok bisa sampai ada perubahan gitu atau minimal mau ngulik-ngulik gitu? Ada nggak sebuah kayak apa ya, kalau dibilang orang itu tamparan keras ya? Kok bisa bener-bener berubah gitu? Titik balik. SMA Mas, Oh itu pas SMA. mau keluar nih nongkrong kan, minta jajan sama orang tua, ya namanya belum ada penghasilan kan, Iya benar. sama orang tua, abang lah bilang, Dek, kamu ini orang tua ini kerja apa sih gitu? Iya. Masa poya-poya keluar malam pulang pagi gitu? Apa hasilnya gitu? Nah, akhirnya saya di situ, oh Mikir iya, ya. Tapi di situ orang tua nyampein, maksudnya kakak itu nyampein dengan nada yang intonasi keras apa? keras, iya, Lu gue, gitu. iya, bener. Dek, lu ini gitu ya bahasa, iya. bahasanya gitu. Nah jadi dari situ langsung hijrah. Apa gimana? Ada yang Belum, ngajak Mas. dulu? Nah, ketika dari situ, oh iya ternyata kayak gini gak bener gitu. Bukannya berarti nggak boleh main-main gitu. Yang di situ buat saya itu kayak nggak tahu diri gitu kan. Iya. Sebenarnya keadaannya gini gitu. Masuk SMA itu kelas 11, SMA kelas 2 berarti ya. Kelas 2, iya benar. Situ mulai ada kawan yang ngajak ngaji. Oh, kawan apa tuh? Kawan Kawan sekolah. Kawan sekolah. Nggak kenal Mas. Oh nggak kenal. Awalnya sebelah kelas padahal. Oh sebelah kelas, tapi tetap satu sekolah. Satu sekolah. Oh, gitu. Beda Karena tongkrong emang lah, tongkrongan beda gitu. bener. Nah dia ini ngajak lah ngaji gitu. Kok bisa tahu-tahu dari sekian banyak murid yang diajak kok lu sama beliau ini? Itu herannya juga Mas. Karena mungkin ya kawan si cowok ini yang ngajak saya. Nah dia ada kawan perempuan Oh perempuan, Nah. akhwat lah ya. yang di situ dikenalin lah ibaratnya Iya, gitu, iya, sama-sama suka kan. Akhirnya saya mau lebih lanjut lah, ibarat bahasa pacaran Iya. gitu. Cobalah ayo gitu kita pacaran kayak inilah ketemu gitu. Cuman cewek itu nggak mau Mas. Oh Cuma- ngebatasin ya. Iya nyekat ngebatasin, ya, kasih dekat. sekat ya. Gitu. Ya akhirnya mungkin gitu kerja sama mereka gitu. Akhirnya saya diajak ngaji. Di situ sebenarnya sempat nolak Mas. Kenapa tuh? Sempat nolaknya itu karena gua belum suci gitu. Males gitu lah ya. Apa sih gitu? Gue masih mau Iya, ngulik-ngulik. masih Iya, masih benar. muda Masih gitu, muda. masih mau suka yang ya happy gitu. Kok ini ngaji kaku amat gitu. Lagian nggak bisa ngaji juga. Oh belum bisa ngaji? Iya awal itu awal hijrah. Iya. Enggak kok yang si cowok kawan lu ini yang pria ini kok bisa-bisanya ngajak lu kajian? Emang dia ini Mungkin wasilah dari Allah gitu ya lewat dia ini gitu. Oh iya. Melalui dia hidayah balik lagi ya. Iya. Kan karena ngelihat pertama itu tiba-tiba saya ini yang tadi yang nggak sering sholat di musola itu, saya tiba-tiba sholat gitu. Mungkin karena awalnya itu Mas, karena emang dia ngeliat mau di situ. cewek ini ngeliat saya gitu awalnya gitu. Mungkin itu. Mungkin ada aura bagus kali. Ya. iya orang bintang. Aura bintang. Emang si cewek gebetan waktu itu ya? Iya, gebetan. Rap ya? Emang gebetan ini waktu itu kenapa nggak mau diajak ketemu itu kenapa alasannya? Karena dia paham Mas hukumnya. Oh dia ini Dia ini anak rohis. rohis. Oh anak rohis ceritanya. Sedangkan ya saya ya Iya. gitu. Jalur kiri. Oh pantesan. Oh si Ahmad ini nyuruh temennya ngajak lo kajian. Iya, gitu, mungkin biar- gitu. Oh, Biar lu lurus, tau-tau lu diminta buat Iya. hitbah dia. Iya. Terus lanjut kajian. Awalnya ya sempat nolak tadi Mas, karena takut ya udahlah Bang, ini gas aja kan. Iya. Udah sampai ke kajian itu, duduk lah manis nungguin kan. Ketika mulai ternyata ceramah di situ Mas. Oh namanya kajian doang gitu, padahal isinya ya sharing ceramah. Iya, benar-benar. Gitu. Kira dari situ wah, Masya Allah ya seru juga ya Seru gitu. juga. Kebetulan di situ ada, banyak anak muda juga ternyata kan. Kira di situ tenang hati jadi ketika pulang kajian tiba-tiba itu dari situ ya sholat gitu. Oh udah mulai ya, terketuk gitu kan. Tapi dulu mikir nggak kalau kajian tuh isinya orang-orang dewasa, bapak-bapak tua? Sempat mikir gitu. Iya. Karena mungkin ya diajak kawan yang muda ini ya, dia tahu fashion show gimana kan, makanya dia ngegiring ke yang kajian yang muda-muda juga gitu. Sama dikasih dia nih nonton YouTube-nya gitu. Ustaz Hanan Ataki. Nah, kebetulan juga abang itu sering nonton ceramahnya. Sering posting gitu. Akhirnya lihat postingan abang itu,
suara cewek mas. Oh lembut, Iya. suara beliau kan lembut Backsoundnya ya. teng teng Bener. teng 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 gitu ya, sial banget ya. Iya iya. Nah dari bener. situ kepo lah sama Instagram Ustadz Hanan Taki. Nah searching ini scroll dari situ nemuin postingan yang kata Ustadz Hanan itu gini deh. Apabila hamba itu berdosa di malam hari, maka Allah menutupi aibnya di siang hari. Jangan kita ceritain. Ketika kita berdosa siang hari, Allah menutupi aib di malam hari gitu. Jadi jangan diceritain gitu. Iya. Jadi dari situ saya ngeliat, wih Allah ini baik loh gitu. Iya iya. Ternyata ada yang lebih pengertian, mantau 24 jam gitu. Masya Allah. Berarti kita tuh kadang nggak sadar kita suka buka aib kita sendiri ya. Iya, bener, Ternyata Mas. ya. Kalau dia nutup kita yang buka. Iya, Allah Iya. nutup, kita ngebuka. Iya. Masya Allah. Dengan share-share di Instagram itu, Iya, Instagram biasanya. Benar. Oke, terus gini, kan ini lagi ngulik nih, lagi ya insya Allah lagi belajar ngaji kita sama-sama ya. Nah biasanya itu ada kendala lah. Kalau saya temuin tuh orang-orang tuh selalu ada kendala. Kalau Bisa nggak ceritain kendalanya? untuk kendala awal itu, pasti ya setiap pilihan ada resiko mas ya. Ya benar. Dan balasan gitu. Resiko awal saya untuk hijrah itu paling pertama ninggalin, maksudnya pindah dari kawan buruk gitu, kawan yang masih Iya. ngajak-ngajak ya minum-minum, ngajak nongkrong gitu. Jadi saya perlahan mundur lah gitu. Jadi gue mau memperbaiki diri nih gitu kan. Ke musola akhirnya gitu. Saking tenangnya mas saya di musola itu sampai 1 semester hampir. Nggak, saya nggak, ya udah datang ke sekolah cuman nggak ikut belajar gitu. Iya. Oh lebih comfortable di musola itu ya. Ya Allah Lebih gitu, nyaman saya ini gitu, saya ini Masya dosa, ya lebih nyaman di situ. Bener. Nah, maksudnya gimana? Nggak ikut belajar? Iya. Iya. Awalnya kan ya mungkin nggak ikut belajarnya karena ke WC kan, ngapain gitu. bener. Rokok gitu ya, biasa. Nah ini pindah gitu. Lebih baik ke musola. Alhamdulillah. Masya Berarti Allah. wasilah pertama itu karena gebetan lo awat itu ya. Iya, Dia nyuruh, kemudian cowok itu. mungkin kerjasama nih sama si cowok ini ngajak lo kajian, akhirnya lo mau ke kajian. Iya. Oh awal mulanya dari situ ya berarti ya. Itu kelas berapa? Kelas 2 SMA. 2 SMA. SMA. Masih kontakan sama? Kalau sekarang ini alhamdulillah mas sudah ya kita sama-sama mau ya nggak mau inilah gitu mau perbaiki diri ya mending nggak usah deh kalau chatan mending ya jelas gitu kan. Kemana arahnya ya tujuannya bener-bener. Jadi dari kelas 2 itu udah nggak kontakan lagi? Nggak Nyampe sekarang? nyampe sekarang. Di sosmed temenan nggak? Kalau di sosmed saya ya awalnya kan suka stalking, wih dia nih gimana gitu perkembangannya gitu Ada progres nggak gitu kan? Iya. Akhirnya astagfirullah hilang gitu kan, udahlah blok aja gitu. Ya nanti kalau misalkan ya jodoh ya Ada dipertemukan kan. waktunya gitu kan. Biasanya jodoh itu kan di waktu yang tepat dan akurat ya biasanya ya. Dan tidak terduga. Iya. Masya Allah. Berarti dari kelas 2 sampai sekarang istiqomah ya insya Allah. Alhamdulillah mas. Luar biasa Ki. Teman kita ini. Jadi gitu sih sahabat. Jadi kita lihat dari sosok Mas Rafli ini. Jadi benar-benar menginspirasi kita semua bahwa di usia muda itu apa ya yang seharusnya kita hahaha hura-hura pesta nongkrong sana sini kan ngabisin waktu yang nggak bermanfaat lah yang mudorot ya. Tapi kita lihat sosoknya Mas Rafli, dia udah bisa mengambil langkah, dia udah bisa bener-bener ngambil keputusan, oh ini yang baik dan ini yang buruk gitu. Itu sih yang bisa kita ambil gitu. Ya karena jujur aja waktu di umurnya Mas Rafli ini susah ninggalin kesenangan-kesenangan itu, apalagi masa remaja ya. Iya benar. Sulit lah. Pasti berat ya Mas Rafli. Berat banget. Berat banget kan. Iya. Tapi- yang lebih menarik gini mas, ketika saya kan kawan itu kayak nggak ada gitu. Wih kok nggak ada kawan sendiri, merasa sendiri. Benar. Dari situ ya Allah berikan nambah kawan Iya, gitu, kalau nggak ada benar. kawan. Kita minta Akhirnya saya pertemukan sebuah lingkungan yang di situ walaupun gaul, cuman dia bahasnya kebaikan Iya, gitu. benar-benar. Sholat belum gitu mas. Nah, Saling rangkul gitu ya. akhirnya yang tadinya walaupun gimana ya, walaupun udah hilang pergaulan yang satunya ini, Allah menunjukkan pergaulan yang bakal bisa membaiki kita gitu. Diganti ya sama Iya. dengan yang insya Allah lebih baik. Saya pernah ini mas baca di suatu postingan itu, barang siapa apabila kamu ingin menjadi yang lebih baik, maka Allah akan menunjukkan seseorang yang menuntun kamu dalam berbuat kebaikan gitu mas. Masya Allah. Bener aja, jadi nggak bisa disangkal ya dengan apa postingan itu ya apa Iya. sepenggal mungkin apa itu kayak hadis atau apa gimana? Itu sih
Twitter orang. Oh Twitter, cuitan orang Iya, berarti cuitan ya, orang. Masya Allah. Jadi ya benar ya, kalau kita hijrah itu minimal ada pendamping lah ya. Iya. Jangan sendirian. Bahaya. Karena, bahasanya gimana Ki? Domba kalau sendirian. Oh iya. Gimana? Domba sendirian diterkam serigala. Waduh, domba ya. Iya. Jadi kita diibaratkan domba tersesat gitu kan. Makanya saya dipertemukan mas-mas soleh ini nih. Masya Allah. Supaya lebih soleh antum, dibimbing Pak. saya. Jadi gitu aja sahabat. Mungkin Mas Rafli ada yang mau disampaikan pesan buat teman-teman sahabat amal jariahnya gitu. Ya untuk kawan-kawan yang udah mau proses hijrah gitu, proses mau memperbaiki diri, mungkin ya di sholatnya dulu gitu, walaupun kita masih satu lah gitu, dua, walaupun dalam proses itu pasti Ya, ada progres lah mas. Benar-benar harus ada Gitu. progres. Kemudian ya cobalah mengenal Allah gitu, fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ketahuilah bahwasanya tiada Tuhan selain Allah gitu. Di situ Allah suruh memperintahkan kita untuk mencari tahu apa sih la ilaha illallah ini. Ternyata di Quran surat 112 itu Qul huwallahu ahad gitu. Allah itu esa, Allah itu satu, nggak boleh diduain mas. Iya, Ya kan. udah Kemudian ditekankan Allah di situ ya. samad gitu. Yang di situ kata Allah itu tempat segala meminta sesuatu gitu. Iya karena wudhu ya kan selain hanya kepada Allah kami menyembah ya kan, hanya kepada Allah kami Mohon pertolongan. pertolongan gitu. Jadi biasanya saya nolong ya, wih nelpon kawan gitu. Sekarang ya Allah gitu. Serahin Tunjukin kawan gitu kan. Oh, Iya. Yang bisa nolong gitu. Kemudian ya lam yalid walam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Masya Allah. Kemudian yang terakhir itu walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak yang setara. Nah, kita harus memahami konsep la ilaha illallah dulu, pondasi kita kan, Mas. Benar. Nah, Tauhidnya itu ya. Iya. Nah, di situ juga di ayat 4 itu disebutkan bahwa Allah itu tidak ingin setara kan. Setara aja nggak boleh, Mas, gitu. Artinya kalau kita menyetarakan berarti menduakan. Kita aja nggak mau kan, Mas, diduakan. Masya Allah. Gitu. Luar biasa. Ya, mungkin kawan-kawan semua bisa mulai Allah lah gitu, only one ya kan. Allah, Hanya Allah, Allah, dan ya Allah Allah lagi, gitu ya. Allah terus, Allah aja. Ya, Masya Allah. Namanya Allah aja. Kalau gue ngeliat dari teman kita ini Ki, ya kita yang seharusnya belajar sama Rafli ya. Banyak juga ilmu yang kita dapat nih hari ini ngobrol sama Rafli. Ya gue salutnya itu mudah-mudahan si Rafli ini termasuk dalam golongan orang-orang yang disukai Allah, yang Terpilih seorang remaja yang tumbuh dalam ketaatan. Ya itu aja sih teman-teman mungkin yang bisa kita bagi sore hari ini ya teman-teman. Sebelumnya gua sama Diki mau makasih nih Mas Raf udah nyempetin waktu datang ke sini. Iya, udah bela-belain ya. Iya. Mungkin banyak jadwalnya kan sibuk tapi masih mau nyempetin ke sini bagi-bagi pengalaman, bagi-bagi ilmu ke gua sama Diki dan ke teman-teman. Kayak gitu aja ya Ki ya. Mungkin itu aja yang disampaikan dari Mas Raf. Mungkin bisa ada yang dipetik tadi kan. Nah, jadi kita mohon maaf kalau misalkan ada salah dari kita gitu kan. Apa yang baik mungkin bisa diambil, tapi yang buruk pastinya dari kita semua ya kan. Betul. Itu semua kita berkumpul di sini karena Allah gitu Iya, kan. benar. Jadi balik lagi kita mohon maaf kepada Allah, kami mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Subscribe. like and share. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.